Ya, shalom teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Steven Iskioto Barat. Kita akan sama-sama membahas fakta menarik tentang Batak. Apalagi khususnya saya juga orang Batak ya. Nama saya Steven Iskia. Nah, marganya itu Batak, Huta Barat. Oke, kita akan sama-sama bahas fakta menarik tentang suku Batak ini. Nah, teman-teman semuanya, dari SD pasti kita sudah diberitahu oleh guru kita, kan? Kalau Indonesia itu beragam suku, bahasa, dan agama. Dan kita itu bersemboyan pada Bhinneka Tunggal Ika, gitu ya. Nah, perbedaan suku agama ini hal yang sangat wajar di Indonesia, dan itu nggak membuat kita terpecah. Ya, menurut sensus BPS tahun 2010, ada 1.340 suku bangsa di Indonesia. Cukup banyak ya. Nah, salah satunya adalah suku Batak. Suku Batak itu adalah suku yang unik, teman-teman. Mereka itu mudah sekali dikenali dengan logat bicaranya. Ya, kalau teman-teman tahu ya, contohnya kayak apa ya kau ini? Nah, itu logat Batak. Teman-teman pasti semua tahu kalau dengar kayak gitu, ini pasti orang Medan. Ini pasti orang Batak, orang Sumatera Utara. Karena itu ciri khas Sumatera Utara, itu ciri khas orang Batak gitu. Nah, sebagian besar suku Batak itu hidup di Pulau Sumatera, di bagian utara, yang seperti saya bilang tadi. Meski sebagian kecil juga ada yang menetap di Pulau Jawa, ada juga yang di Sulawesi, Kalimantan, ya. Nanti kita akan bahas kenapa. Jadi orang Batak itu banyak di berbagai tempat. Di mana aja pasti ada orang Batak. Kenapa? Nanti akan kita bahas. Nah, berikut ini teman-teman, kita akan bahas beberapa fakta menarik tentang suku Batak itu. Yang pertama, sebagian besar hidup di Sumatera Utara, khususnya di Kota Medan. Pokoknya di Sumatera Utara sih. Itu seluruhnya itu pasti banyak orang Batak. Nah, provinsi ini dikenal dengan pusat kehidupan suku Batak. Nah, uniknya Sumatera ini, mereka punya ciri khas gitu. Jadi kalau Medan itu punya ciri khas logatnya, ya, keras suaranya itu menandakan orang Medan gitu. Dan itu kebanyakan orang Batak. Nah, yang kedua, pentingnya sebuah marga. Seperti saya, marga Huta Barat, ya. Penting sekali sebuah marga itu. Makanya kalau saya itu pergi kemana aja, apalagi kalau bertemu orang Batak, pasti dia nanya dulu, marga apa kok dek? Gitu. Marga apa kok bang? Ditanya dulu. Apalagi kalau marganya samaan nih, saya Huta Barat. Terus yang nanya ternyata Huta Barat juga. Nah kita itu kan akan ngobrol panjang gitu. Dan dia akan nanya, nomor berapa kok dek? Marga nomor berapa? Nah, akan lebih lanjut lagi. Itulah unik ya suku Batak gitu ya. Nah, marga ini sangat penting bagi orang Batak. Karena dalam budaya mereka, haram hukumnya menikah dengan satu marga. Jadi kalau saya Huta Barat, saya nggak bisa menikah dengan yang Huta Barat juga. Ya, itu haram hukumnya. Nah, yang ketiga, ulos adalah batiknya orang Barat. Orang Batak ya. Kalau saudara lihat, teman-teman lihat, saya pakai batik. Nah, ini batiknya Indonesia kan, yang ciri khas di Pulau Jawa. Nah, kalau di Sumatera itu adalah ulos. Nah, jadi dianggap ulos itu sebagai batiknya orang Batak. Begitu. Yang keempat, punya caranya sendiri untuk merayakan tahun baru. Jadi orang Batak itu tahun baru nggak kayak orang-orang biasanya cuman pergi ke tempat-tempat wisata atau apa yang ada petasan segala macam gitu ya. Happy New Year gitu, enggak. Orang Batak itu pasti ngumpul di rumah, ya. Pasti dalam suasana yang meriah juga, tapi dalam rumah berkumpul. Biasanya itu disebut apa ya? Mandok hata. Mandok hata itu maksudnya saling minta maaf, saling koreksi diri. Misalnya dari yang waktu itu tahun 2020 ya. Kan kita sekarang 2021. Nah, tanggal 31 malamnya itu sebelum tahun baru, kita ngumpul di rumah. Kita bahas gimana tahun ini gitu. Apa yang kesalahan yang kita lakukan dan apa yang mau kita capai di tahun depan, di tahun 2021 itu. Nah, terus kita saling minta maaf kalau ada emosi satu sama lain, ada masalah gitu. Itu diselesaikan di situ dalam keluarga itu. Terus kita saling minta maaf. Setelah itu kita merayakan tahun baru. Kita berdoa dulu, dan kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kita bisa melewati tahun 2020
dan kita mencapai 2021, lalu kita merayakan tahun baru lagi gitu, lalu kita tertidur gitu sih biasanya, karena saya juga orang Batak gitu, jadi saya cukup semangat untuk menceritakannya kepada teman-teman. Nah, yang kelima, fakta menarik tentang suku Batak yang kelima, menjadikan cicak sebagai simbol hidup. Nah, kalau teman-teman yang ingat yang saya katakan tadi, orang Batak itu ada di mana-mana. Kenapa? Karena simbol hidupnya aja cicak. Kenapa dibilang cicak? Gini, cicak itu bagi orang Batak itu patut dijadikan contoh. Karena binatang ini dapat bertahan hidup di mana aja. Lihat aja deh, cicak itu bisa ada di mana aja. Bisa ada di istana presiden, bisa ada di warung kaki lima, bisa ada di mall, bisa ada di mana aja. Nah, itu menandakan orang Batak. Makanya kalau teman-teman lihat ya, orang Batak itu ada di mana aja. Perhatiin, di luar negeri di mana aja, ya. Di Jakarta di apa, di istana presiden, ya. Banyak. Pokoknya di mana aja itu ada orang Batak. Sama dengan cicak simbolnya. Itulah maksudnya. Menarik bukan? Nah, kita akan bahas sifat istimewa orang Batak. Yang pertama, orang Batak berhati lembut. Ini sifat istimewa ya. Kalau tadi fakta menarik, nah ini sifat-sifat istimewa orang Batak. Yang pertama itu, orang Batak berhati lembut. Teman-teman pasti mengira orang Batak itu keras ya. Memang dari suaranya itu keras ya. Kayak pengen berantem mulu gitu ya. Berantem. Itu suaranya kayak buat orang lain yang dengar itu jadi emosi gitu. Tapi orang Batak itu berhati lembut. Kalau saudara mengira orang Batak itu suaranya keras-keras gitu, berarti orangnya keras, hatinya juga keras, kepalanya batu gitu kan. Pasti ngira gitu, karena memang kalau di Medan itu ya, di Sumatera, itu kalau orang ngomong keras, ngegas gitu, kalau bahasa kita tuh, itu biasa di sini gitu loh. Itu menandakan orang Batak, orang Sumatera, itu ciri khasnya. Tapi kalau kita pergi ke Jawa, itu kayak ngajak berantem, ngajak berkelahi, suaranya itu gitu. Tapi orang Batak berhati lembut, punya perasaan juga gitu. Yang kedua, orang Batak setia kawan. Nah, kalau teman-teman punya orang Batak, punya teman orang Batak, pasti tahu lah, orang Batak itu setia kawan ya. Dia akan memperjuangkan kawannya itu, apalagi sesama orang Batak. Dia pasti memperjuangkan apapun masalahnya, dia pasti ada untuk temannya itu. Yang ketiga, suku Batak adalah suku-suku orang hebat. Kenapa saya katakan suku-suku orang hebat? Karena orang-orang Batak itu orang yang tangguh, teman-teman. Orang Batak itu mempunyai semangat juang. Karena memang sudah diajarkan begitu dari kecil. Orang tua orang Batak itu keras gitu. Mengajarkan anak-anaknya untuk punya semangat juang, berjuang untuk hidupnya sendiri gitu. Jadi gak mengandalkan uang orang tuanya sampai besar gitu. Harus punya malu dengan kehidupannya yang biasa-biasa saja. Makanya orang Batak itu terus termotivasi untuk menjadi orang yang luar biasa. Itulah mengapa saya katakan suku Batak adalah suku-suku orang yang hebat. Nah, yang keempat, orang Batak sangat menjunjung tinggi adat istiadat. Nah, teman-teman semua tahu ya, adat istiadat Batak itu sangat-sangat kuat. Apalagi kalau menikah, itu pasti ada adat istiadat. Kalaupun nggak ada, uangnya kurang gitu, nggak ada, itu pasti tetap diberkati pernikahannya. Tapi adatnya itu mungkin nanti 2 atau 3 tahun lagi, tapi tetap harus ada adatnya. Karena kalau tidak, kalau bahasa di orang Bataknya itu maradat, kalau tidak maradat itu berarti dia nggak menganggap dia orang Batak dan dia akan dikucilkan gitu. Apalagi ada tuh orang-orang yang anti adat. Dia menganggap dirinya anti adat karena dia menganggap adat itu mungkin kuno atau mungkin seperti ulos gitu, masih ada hubungannya dengan kepercayaan animisme gitu. Saya nggak tahu juga, tapi ada orang-orang Batak yang tidak, dia masih memakai marga Batak, tapi dia anti adat. Dia menganggap dirinya anti adat. Dia menikah tidak memakai adat gitu. Dan itu dikucilkan dari lingkungan Batak, teman-teman. Nah, yang kelima, orang Batak kebanyakan memiliki suara keras.
Nah, ini sifat unik ya. Dan suatu Indonesia pasti tahu, orang Batak memiliki suara keras. Nah, bukan karena suka teriak-teriak teman-teman. Bukan karena dari kecil memang teriak-teriak mulu. Bukan. Tapi karena kalau kita lihat cerita zaman dahulu, orang Batak itu tinggal di daerah pegunungan. Dan mereka berkomunikasi karena di daerah pegunungan butuh suara yang keras gitu. Nah, mereka butuh suara yang keras untuk berkomunikasi satu sama lain. Ya. Oke. Yang keenam, orang Batak keras mendidik anak. Nah, yang seperti saya bilang tadi, yang suku Batak adalah suku-suku orang yang hebat. Begitu juga lah ini. Seperti yang saya bilang tadi, suku Batak adalah suku-suku orang hebat. Ya. Mereka memiliki semangat juang. Karena apa? Ya ini, orang Batak keras mendidik anak. Jadi saya khususnya juga sebagai orang Batak, orang tua saya keras mendidik saya. Kalau teman-teman tahu ya, orang Batak itu kalau tidak masuk perguruan tinggi negeri itu bisa dianggap aib. Orang Batak kalau tidak jadi PNS, tidak jadi dokter, tidak jadi pokoknya pekerjaan-pekerjaan yang dianggap sukses buat orang tua zaman dahulu, dan itu masih sampai sekarang orang-orang tua orang Batak itu tetap mereka menganggap cuman yang begitu-begituan yang sukses gitu loh. Dan orang-orang yang masuk swasta kuliahnya itu dianggap aib. Itu uniknya orang Batak ya. Jadi orang Batak itu keras mendidik anak teman-teman. Orang tuanya nggak akan membuang uang untuk hal yang nggak diperlukan anaknya. Jadi kalau anaknya itu betul-betul perlu, baru orang tuanya mengeluarkan uang. Tapi kalau hanya untuk sekedar keinginan semata, orang tua nggak akan mengeluarkan uang itu, ya. Tapi kalau untuk pendidikan, orang Batak sesusah apapun dia akan memperjuangkan anaknya untuk pendidikan setinggi-tingginya. Itu hebatnya orang Batak. Yang ketujuh, orang Batak adalah perantau yang hebat. Seperti yang tadi, ada berhubungan. Seperti itu cicak itu ya, simbol kehidupan. Mereka ada di mana-mana. Nah, yang ini, orang Batak adalah perantau yang hebat. Nah, itu benar. Karena di mana aja ada orang Batak. Rata-rata orang Batak itu pasti tidak ingin berada di zona nyaman terus. Dia ingin mengeksplor kemampuannya, potensinya, dan dia harus merantau untuk itu. Dan dia harus mandiri, keluar dari zona nyamannya. Nah, selanjutnya, orang Batak adalah orang yang hebat berpolitik. Makanya kalau teman-teman lihat ya, pengacara itu pasti orang bilang ya, misalnya ada orang yang bukan orang Batak, contohnya orang Jawa, pasti itu kurang bisa bersaing dengan orang Batak yang masuk di jurusan hukum juga, yang untuk menjadi pengacara. Karena kalau teman-teman lihat pengacara-pengacara hebat kayak Hotman Paris gitu ya, dan lain-lainnya, pengacara-pengacara hebat itu orang Batak. Karena yang tadi itu suaranya yang keras gitu ya, ngomongnya itu yang ngegas terus. Jadi lumayan cocok untuk jadi pengacara begitu ya, saya kira ya. Oke. Selanjutnya, orang Batak adalah orang yang paling anti diremehkan teman-teman. Kenapa begitu? Ya, orang-orang Batak itu dari kecil, dari orang tua juga diajarkan itu punya harga diri yang tinggi. Jadi jangan sampai pernah diremehkan. Walaupun sebenarnya itu benar yang orang-orang lemparkan. Tapi orang Batak akan merasa, oh itu bukan dia. Dia nggak senang dengan itu. Paling anti diremehkan. Makanya orang-orang Batak itu punya semangat juang untuk hidupnya sendiri. Benar-benar memperjuangkan hidupnya. Karena dia punya harga diri yang tinggi. Ya, untuk orang lain, untuk dibanggakan kepada orang lain gitu. Jadi dia harus mengangkat dirinya sendiri. Itu hebatnya orang Batak. Nah, yang terakhir, persaudaraan orang Batak itu kuat. Jadi kalau orang Batak itu berjumpa dengan orang Batak, pasti ditanya dulu, marga apa kau dek? Tadi saya sudah bilang kan, pasti begitu. Orang Batak itu punya ciri khas marga itu, makanya marga itu sangat penting teman-teman. Makanya kalau jumpa itu ditanya, marga apa kau dek? Kayak saya, Huta Barat.
oh Margauta Baratnya kau gitu. Terus ngomong-ngomong apa tentang keluarga, lalu pasti ngomongin pendidikan nih, sekolah di mana kau gitu. Itu menandakan orang Batak itu sukses kalau dia sekolahnya itu hebat, kalau dia kerjaannya itu kerjaan-kerjaan yang seperti saya bilang tadi, PNS, dokter, polisi hebat gitu, anggota dewan atau gimana gitu, atau yang lain-lain seperti itu yang dianggap hebat. Jadi itulah beberapa sifat-sifat istimewa orang Batak yang saya bisa sampaikan. Semoga fakta menarik suku istimewa yang bisa saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kita semua, menjadi informasi yang bermanfaat. Saya Stephen Iskita Barat, terima kasih.